Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam sepekan ada sebanyak 3 juta perjalanan kendaraan yang melintas di kota Banjarmasin, yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Untuk mengurangi beban lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mendorong pengembangan transportasi massal terintegrasi lewat Trans Banjarmasin. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mencatat, dalam sepekan ada sebanyak 3 juta perjalanan kendaraan yang melintas di Kota Banjarmasin, yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Padatnya lalu lintas didominasi roda 2 hampir setiap pagi dan sore, yang berpusat di jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Antasari, hingga wilayah Ansari Saleh termasuk kawasan Pasar Sudi Mampir. Untuk mengurangi beban lalu lintas, Dishub mendorong pengembangan transportasi massal terintegrasi lewat Trans Banjarmasin. Meskipun saat ini hanya 4 dari 13 koridor Trans Banjarmasin yang beroperasi dengan total 17 armada yang disiapkan. Itu lumayan lah untuk menjalankan 3 koridor. 4 koridor semalam uji coba dari kilometer 6 ke 0 kilometer. Dari 0 km ke Ansari Saleh, dari 0 km ke Antasari, sama Sungai Andai ke Teluk Tiram. Nah itu. Pengamat tata kota sekaligus Ketua Intakindo Kalsel, Nanda Febrian Pratamajaya menyebut, untuk memicu perubahan perilaku masyarakat, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota mestinya dapat terlibat menggunakan fasilitas transportasi massal, meski hanya di hari-hari tertentu. Pengembangan moda transportasi ini juga harus menyentuh titik-titik aktivitas masyarakat. Pengembangan moda transportasi itu berdasarkan titik-titik aktivitas masyarakat. Misalnya dipelajari anak sekolah nih, pakai sistem klaster ya sekarang. Nah jadi dari kawasan permukiman mana ke kawasan pendidikan mana. Misalnya Mula Warman, kemudian di sini banyak lah di Banjarmasin. Nah itu seyogianya dari titik-titik permukiman, asal mula bangkitannya, kemudian tarikannya apa nih? Misalnya perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, itu harus terintegrasi. Kepadatan lalu lintas dinilai terjadi karena kapasitas jalan di Banjarmasin stagnan, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. Nanda menegaskan pemerintah perlu mengoptimalkan jalan lingkar dalam atau inner ring road dan lingkar luar atau outer ring road, sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.